Semangat rakyat Surabaya agar terus berjuang melawan tentara Inggris dan Nika demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan menyerah, jangan mundur arek-arek Surabaya. Ojo kalah karo Londo untuk dapat gelar pahlawan nasional, tapi ditolak oleh Nani Sudarsono. Balik lagi bareng gue Maswer di channel PSK Pelaku Seni Kreatif, yang di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri, dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah, di sini aja karena lo udah terlanjur dengar. Kalau gue sebut 10 November 1945, apa yang ada di pikiran teman-teman? Ada yang ingat kira-kira itu tanggal memperingati hari apa? Kalau nggak inget nih perlu dikoreksi lagi nih, kira-kira pelajaran sejarahnya bagaimana nih? Karena tanggal 10 November 1945 ini merupakan Hari Pahlawan Nasional. Dan salah satu tokoh yang bakal kita bahas hari ini adalah tokoh yang dikenal juga pada tanggal tersebut, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo lahir di Kampung Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo dan merupakan anak sulung dari 6 orang bersaudara. Sutomo ini dia dibesarkan dalam keluarga yang kelas ekonominya cukup menengah lah ya, dan keluarganya juga sangat menghargai dan menjunjung tinggi pendidikan. Tapi sayangnya di usia 12 tahun Sutomo atau Bung Tomo ini terpaksa untuk meninggalkan bangku sekolah karena terjadi krisis ekonomi yang paling buruk sepanjang tahun 1929 sampai 1932 yang dikenal dengan The Great Depression, yang dimana ngebuat Bung Tomo itu harus membantu perekonomian keluarga. Walaupun saat itu pendidikannya itu harus terhenti sesaat, tapi Bung Tomo akhirnya bisa menyelesaikan rangkaian pendidikannya. Dia menempuh sekolah dasar di sekolah rakyat yang dibangun oleh Belanda saat itu, dan melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Nama sekolahnya adalah Mulo, atau sebutan Belandanya nih, gue gak tahu bener apa enggak ya penyebutannya, itu Meer Uitgebeurt Laag Onderwijs, dan berlanjut ke sekolah menengah atas di Hoger Burgerschool atau HBS gampangnya, dan berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi dari muda Bung Tomo ini udah aktif dalam organisasi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia, yang sekarang itu kita kenal sebagai Pramuka. Dan Bung Tomo itu berhasil mencapai peringkat Pandu Garuda, yang merupakan peringkat tertinggi di dalam setiap golongan Pramuka ya. Jadi coba teman-teman ingat lagi umur 17 tahun pada ngapain? Kalau Bung Tomo kan udah nyampe nih ke paling tinggi di Pramuka. Kalau gue 17 tahun, teman-teman gue masih nyiapin Sweet 17 waktu itu. Sama sibuk tuh nyiapin artis siapa yang mau diundang pas ulang tahun. Boro-boro kita mau mikirin tentang mencapai pencapaian tertinggi di komunitas apa. Itu ya waktu gue mah enggak ya. Tapi gak tahu kalau teman-teman. Tapi Bung Tomo ini selain aktif dalam Pramuka, dia juga punya perjalanan karir sebagai seorang jurnalis. Awalnya dia menjadi wartawan lepas di harian Suara Umum pada tahun 1937, lalu dia menjadi redaktur mingguan di Pembela Rakyat Surabaya pada tahun 1939. Dan Bung Tomo ini juga pernah kerja di kantor berita Tentara Pendudukan Jepang bernama Domei di bagian Bahasa Indonesia untuk seluruh Jawa Timur di Surabaya. Dan akhirnya di tahun 1945 dia menjadi pemimpin redaksi di kantor Berita Antara. Jadi Bung Tomo ini selama pendudukan Jepang, dia melaporkan tentang kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jawa, yang tujuannya itu biar gak gampang dimengerti sama penjajah saat itu.
Nah, keahlian ini itu juga ada di Bung Tomo, yang dimana dia bisa mengerahkan seluruh pemuda-pemuda yang ada di Surabaya untuk berjuang melawan penjajah saat itu. Jadi, hal ini terbukti saat datangnya tentara Inggris pada 27 Oktober sampai 20 November 1945 dan melucuti senjata tentara Jepang lalu membebaskan tawanan Eropa untuk kembali menduduki Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, Bung Tomo berorasi menggunakan corong radio untuk membakar semangat rakyat Surabaya agar terus berjuang melawan tentara Inggris dan Nika demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Terlahir sebagai seorang orator yang handal, jadi dia punya slogan andalan yang disampaikan sama rakyat Surabaya saat itu. Jangan menyerah, jangan mundur arek-arek Surabaya. Ojo kalah karo londo, jangan khawatir lapar. Bung Tomo itu benar-benar bisa banget untuk mempengaruhi massa saat itu dan memberikan semangat anak-anak bangsa khususnya di Surabaya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan. Bung Tomo menyampaikan pidatonya melalui siaran radio di Surabaya yang menyerukan agar berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajah dan melawan tentara Inggris melalui pidato yang kurang lebih berdurasi 1 jam. Akhirnya, Bung Tomo berhasil mendatangkan pemuda Surabaya yang menyebar di setiap daerah kembali ke Surabaya untuk mempertahankan wilayah mereka. Selanjutnya, Bung Tomo membentuk pasukan jihad berani mati. Tapi pasukan ini bukan jihad yang negatif ya. Ini arahnya ke positif untuk mempertahankan wilayahnya saat itu. Dan Bung Tomo mengajak siapapun untuk bergabung dalam kelompok barisan berani mati dan juga membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR bersama 4 pendiri lainnya. Setelah menjajaki karir sebagai seorang jurnalis sekitar tahun 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Dia sempat menjadi Menteri Negara Urusan Veteran sekaligus Menteri Sosial ad interim tahun 1955 sampai 1956 pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan Bung Tomo ini juga pernah menjadi anggota DPR di tahun 1956 sampai 1959 dari Partai Rakyat Indonesia. Setelah beralih ke pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo di sini mulai banyak mengkritik kebijakan Presiden Soeharto saat itu
yang dianggapnya itu udah menyalahi cita-cita kemerdekaan. Karena hal tersebut, jadi pada 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. 1 tahun setelah ditahan, Bung Tomo kemudian dibebaskan dan tidak banyak aktif lagi dalam kehidupan politik. Jadi setelah keluar dari penjara, Bung Tomo ini lebih memilih untuk memanfaatkan waktu bersama keluarga dan mendidik 5 orang anaknya. Karena Bung Tomo ini juga dikenal sebagai seorang muslim yang taat beribadah. Dan dia juga wafat ketika menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Dan jenazah Bung Tomo ini dibawa kembali ke Indonesia dan dimakamkan. Bukan di sebuah taman makam pahlawan, tapi di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya dengan kemauannya sendiri. Jadi setelah masa tersebut, Bung Tomo ini sebenarnya sempat diajuin untuk dapat gelar pahlawan nasional, tapi ditolak oleh Nani Sudarsono selaku Menteri Sosial pada saat itu karena perjuangannya hanya bersifat lokal, bukan dalam lingkup nasional. Dan pengusulan gelar pahlawan bagi pemerintah harus melewati prosedur dan persyaratan administrasi dan perlu diteliti lagi oleh Badan Penelitian Pahlawan Pusat yang mana ini belum dipenuhi untuk mengusulkan Bung Tomo menjadi pahlawan nasional. Dengan perjuangan Bung Tomo untuk memperjuangkan wilayah Surabaya saat itu, saat diajukan untuk menjadi seorang pahlawan nasional, dia masih ditolak. Dan akhirnya setelah proses yang panjang, Bung Tomo baru dinobatkan sebagai seorang pahlawan nasional ketika masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bener-bener nih teman-teman, perjuangan yang udah panjang dengan membangkitkan semangat anak-anak yang ada di Surabaya untuk melawan penjajah, itu dia perlu masih melewati proses yang cukup panjang biar bisa disebut sebagai seorang pahlawan. Kalau gitu, mari kita berdoa untuk semua perjuangan Bung Tomo untuk Indonesia selama masa hidupnya. Itu tadi pembahasan kita tentang Bung Tomo. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Kalau misalnya ada komen di bawah kira-kira pahlawan apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Dan tungguin episode Terlanjur Dengar selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Tungguin video Terlanjur Dengar selanjutnya. Dan boleh tulis komentar di bawah kira-kira apa yang bisa kita bahas lagi. Gue Mas Wara cabut, see you on the next discussion. Merdeka atau mati?